Halo, yuk kita langsung aja nih bahas kisah jatuh bangunnya salah satu raksasa teknologi, IBM. Kita bakal gali lebih dalam pakai sumber spesifik kali ini, yaitu lampiran 6A dari bukunya Jim Collins, How the Mighty Fall. Oke, jadi misi kita kali ini adalah membedah gimana IBM yang dulu dominan banget, terus nyaris kolaps gitu ya di awal 90-an, tapi kok bisa bangkit lagi. Kita lihatnya pakai kacamata kerangka good to great yang ada di lampiran itu. Dulu kan IBM ini ikonik banget ya, sahamnya keren, tiba-tiba anjlok. Betul sekali. Dan kejatuhannya itu cukup menggemparkan ya pada masanya. Mengingat statusnya sebagai ikon, ini jadi studi kasus yang menarik banget soal kerapuhan, bahkan buat perusahaan yang kelihatannya kuat banget sekalipun. Oke, kita mulai dari kejatuhannya dulu deh. Jadi pertengahan 80-an itu udah mulai goyang ya. Terus puncaknya di awal 90-an. Rugi besar pertama dalam lebih dari 70 tahun. Sahamnya anjlok lebih dari 70%. Wah, dramatis banget ya. Nah, titik baliknya itu datang tahun 1993. Masuklah Lou Gerstner. Dia ini orang luar. Dari RJR Nabisco jadi CEO. Pendekatannya unik nih. Dia nolak sorotan media di 100 hari pertamanya. Pilih fokus ke dalam dulu. Agak beda ya. Iya, dan justru di situ kuncinya menurut saya. Kerangka Collins itu kan menyoroti bahaya penyelamat dari luar yang kadang malah gegabah. Gerstner ini menolak tekanan buat tampil heroik buru-buru. Dia sadar, diagnosis dulu yang penting, baru kasih resep. Butuh disiplin tinggi itu pas kondisi lagi kritis. Coba kita lihat langkah-langkahnya pakai lensa good to great dari lampiran tadi ya. Pertama, first who, then what. Orang dulu, baru mikir mau ngapain. Di kursi yang tepat, baru tentukan arah busnya mau kemana. Jadi Gerstner langsung rombak kompensasi gitu ya, biar orang kuncinya nggak pada kabur. Persis, dia juga bawa orang-orang kepercayaannya, terus yang nggak sejalan atau nggak perform, yaudah disingkirkan. Fokusnya benerin awak kapalnya dulu, tim solid itu fondasi. Oke, lanjut. Kedua, confront the brutal facts. Hadapi kenyataan pahit. Gimana tuh maksudnya? Ya intinya jangan nutup mata dari realitas, pahit apapun. Gerstner ini kan nggak segan turun gunung, ketemu pelanggan, dengerin langsung keluhan mereka. Oh, jadi nggak cuma dengar laporan aja ya? Nggak, dan dia berani ambil keputusan sulit dari situ. Misalnya, ya ampun, potong harga mainframe sampai 96%, terus mengakui OS tuh kalah sama Windows. Wow, 96%. Iya, plus potong biaya besar-besaran. Tanpa berani lihat fakta ini, ya visi cuma mimpi. Pengakuan itu langkah awal pemulihan. Nah, setelah hadapi fakta, baru masuk ke hedgehog concept atau konsep landak. Ini maksudnya gimana? Ini soal nemuin satu hal fundamental. Sesuatu di mana IBM bisa jadi yang terbaik di dunia, punya passion di situ, dan jadi mesin ekonomi utama. Dan buat IBM, itu apa? Lewat ngobrol intens sama pelanggan, dia nemu insight. Pelanggan itu butuh integrasi teknologi, bukan cuma produk lepasan. Jadi, konsep landaknya IBM jadi yang terbaik di dunia dalam layanan integrasi teknologi. Fokusnya jadi tajam. Oke, masuk akal. Selanjutnya, culture of discipline, budaya disiplin. Ini bukan birokrasi kaku kan ya? Bukan itu. Ini lebih ke orang-orang yang disiplin, yang bisa bertindak disiplin dalam kerangka yang jelas. Ada kebebasan, tapi ada tanggung jawab. Gerstner nantang budaya hak istimewa juga ya di sini. Betul. Dia bikin 8 prinsip kinerja IBM. Kalau gagal ya siap-siap aja kehilangan posisi. Jadi ada akuntabilitas yang jelas. Disiplin juga berani bilang enggak ke peluang yang nggak pas sama konsep landak tadi. Lanjut lagi, clock building, not time telling. Membangun jam, bukan memberitahu waktu. Ini agak filosofis kedengarannya. Haha, iya. Tapi intinya praktis kok. Fokusnya itu membangun sistem dan budaya yang awet, yang tahan lama. Jadi nggak cuma bergantung sama satu pemimpin karismatik aja. Gerstner bilang, budaya itu inti permainannya. Contohnya gimana tuh? Yaitu dia ubah insentif eksekutif, mau dapat opsi saham, harus beli juga pakai uang pribadi, biar ada komitmen. Terus dia bentuk senior leadership group, dievaluasi ketat tiap tahun. Fokus ke suksesi juga, semua demi jangka panjang. Terakhir nih, preserve the core, stimulate progress. Pertahankan inti, dorong kemajuan. Jaga yang lama sambil bikin yang baru gitu ya. Kurang lebih begitu.
Kuncinya bisa memilah mana nilai inti yang abadi, mana praktik operasi yang udah usang dan perlu diubah. Jadi, nilai inti IBM kayak semangat keunggulan itu dibangkitkan lagi. Iya, dia pakai slogan "Your IBM damn it" buat bangkitin semangat itu. Tapi di saat yang sama, praktik lama diubah, target ambisius dipasang, kayak jadi nomor satu di layanan IT dan e-business. Proses bisnis juga dirombak besar-besaran. Jadi ada keseimbangan ya, antara menjaga fondasi sama inovasi radikal. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, pemulihan IBM di bawah Gerstner itu benar-benar nunjukin kekuatan prinsip-prinsip ini ya. Fokus ke orang, hadapi realitas, punya konsep inti yang jelas, disiplin, bangun sistem jangka panjang, dan jaga keseimbangan antara inti dan kemajuan. Nah, ini pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin. Dari kisah jatuh bangunnya IBM ini, kira-kira pelajaran mana sih yang paling relevan sama tantangan yang mungkin lagi Anda hadapi sekarang? Gak harus di perusahaan besar loh ya. Dan mungkin satu pemikiran penutup dari saya, Gerstner ini kan orang luar, tapi fokusnya justru membangun kembali disiplin internal IBM, bukan sekedar dateng bawa revolusi total dari luar. Ini jadi mikir ya, kapan sih sebenarnya perspektif orang luar kayak gini jadi paling efektif buat membalikan keadaan sebuah organisasi? Menarik untuk direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.